Apa sih bedanya? Ada beberapa nama ya. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghafur, Ghaffar dan At-Tawwab. Bedanya Al-Afu itu kalau AA pernah dapat ilmu ya, Allah yang Maha Memaafkan itu seperti orang jalan di padang pasir, kemudian ada angin besar yang menghapus jejak-jejaknya, hilang tuh. Kalau Al-Ghafur menutupi, jadi kita punya salah oleh Allah ditutupi. Kalau Allah nutup nggak ada yang bisa buka, tapi di akhirat ketemu. Cuma kalau orang banyak istighfar, tetap saja malu di hadapan Allah dibuka aib kita, benar? Kalau kita banyak istighfar, orang lain tidak bisa lihat aib kita. Kalau kita tidak istighfar, orang lain lihat aib kita. Adik-adik kita ini belum terbiasa pengajian, lapar ya, mau jajan dulu katanya. Nggak apa-apa, maafkan saja ya, nggak disuguhin oleh kita. Sampai di mana tadi Oh, kalau Al-Ghafur ditutup, kalau Allah nutup tidak ada yang bisa buka. Kalau Al-Afu dihapus, seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya. Tapi sekarang kan ada jejak digital, dosa-dosanya. Ya kalau Allah mau menghapus, orang tidak ada yang bisa buka, tidak ada yang ingat. Semua memori Allah yang kuasai. Misalnya orang pernah tergelincir, sebelum menikah dia berbuat tidak benar, tidak original lah, tidak ori ya. Saya hati-hati sekali bicara ini ya. Pokoknya sudah tidak ori, dia tobat, benar-benar tobat, minta ampun ke Allah. Takut menghadapi pernikahan karena tidak ori. Apakah perlu terus terang ke calonnya atau tidak? Tergantung ditanya atau tidak. Kalau ditanya ayu ori misalkan, no, second. Kalau ditanya jujur, kamu masih ori? Tidak. Kalau gitu saya tidak mau nikah sama kamu. Itu yang terbaik. Lebih baik tidak jadi. Tapi kalau memang sudah tobat dan Allah menghapus dan Allah mau menutupi, tidak akan ada yang nanya tuh. Dibuat saja si calonnya ini. Saya tidak nyebut laki perempuan ya, karena kalau yang berbekas nyata tidak ori itu perempuan, lelaki ya banyak yang tidak ori, tidak ngaku. Tapi kalau tobat, Allah buat saja itu, tidak ada keinginan nanya, dan dijodohkan dengan yang tidak ngerti ori atau tidak ya. Astagfirullahaladzim. Saya sekuat tenaga, seaman mungkin hadirin ya. Tapi ini memang fakta dalam kehidupan ada. Ada orang pernah tergelincir, lalu tobat, lalu Allah mengampuni, lalu dia dapat Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hapus nanti nggak ada jejaknya.
Karena semua ingatan manusia Allah yang genggam. Kalau Allah buat orang tidak ingat, tidak ingat. Tapi ada jejak digital ya, kalau dibuat nggak bisa dibuka, nggak dibuka. Walaupun ada, nggak ada yang buka. Maka kuncinya tobat. Tidak sedikit yang malu, yang dulunya auratnya sering terbuka dan sekarang udah nutup aurat. Gimana? Saya banyak film-film masa lalu yang saya tidak baik. Tobat saja. Oleh Allah bisa diatur, tidak ada yang mau ngebuka itu film. Kalaupun ada yang kebuka, misalkan orang malah mendoakan, tuh semoga Allah ampuni. Makanya tobatnya ini, at-tawwab itu Allah menerima tobat ya, harus benar-benar asli. Emang ada tobat yang tidak asli? Ada, yaitu tobat yang sibuk ingin dinilai orang tobat. Pernah ada dulu ibu-ibu, entah apa kesalahannya, oleh suami dipesantrenkan di sini 2 minggu, 2 pekan. Selesai 2 pekan, suami datang nyuruh diperpanjang. Itu nangis, lalu curhat. Saya sudah tobat, saya sudah sungguh-sungguh minta ampun, tapi suami saya masih nyuruh saya pesantren, katanya. Berarti ibu belum tobatnya. Tahu dari mana? Ya itu ngambek ke saya. Kalau ibu tobatnya ikhlas, suami mau nganggap baik atau tidak baik itu nggak ada masalah. Kita bertobat bukan demi penilaian orang. Ada kalanya kita sudah minta ampun tapi tetap tidak dipercaya, ya nggak apa-apa. Tetap dicurigai, tetap disalahkan, nggak apa-apa. Itu penambah ampunan ya. Kan makin kita tersakiti, makin gugur dosa kita. Tidaklah yusibu muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin, tidaklah menimpa kepada seorang muslim kelelahan, capek, letih, wala sakit, dan tidaklah menimpa sakit ya, yang terus menerus sakit, baik sakit menahun, sakit apa tuh. Ada teman saya yang katanya sakitnya itu kayak diiris-iris, bergerak sendiri kayak merangkak, mau sholat aja merangkak, sakitnya luar biasa. Tapi untung istrinya seorang dokter ahli anestesi, udah diatur oleh Allah ya. Coba kalau istrinya tukang pijet aja, dipijet itu tambah sakit. Ada sampai dikasih tempelan yang bisa apa gitu, hilang sakitnya. Allah juga yang memberikan obat itu. Alhamdulillah sekarang udah hilang. Nah itu siapa yang ngasih? Syariatnya istrinya, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nah sakit seperti itu, rontok itu dosa. Tidaklah ditimpa hammin, cemas dengan yang belum terjadi, itu rontok juga dosa. Ada ancaman-ancaman, sebentar lagi resesi, belum lagi ini, umur udah nambah, jodoh belum dapat, kan ada itu. Udah jodohnya belum dapat, tapi darah tinggi yang dapat ya. Cemas ya, itu kecemasan bisa penggugur dosa. Atau sedih, wala husnin, jadi sedih dengan apa yang udah terjadi. Banyak kejadian yang membuat kita ngenes pilu, itu penggugur dosa. Atau gangguan dari orang-orang, dari teman, tetangga, teman kantor, dari media, dari paparazi, dari tim buzzer ngeganggu ke kita, itu penggugur dosa. Atau kesusahan-kesusahan, wala ghamin, susah. Ini susah nyari kerja, susah bayar utang, susah ini munir serarudet ya, mau masukin benang ke jarum susah lagi ya.
PR susah, ujian susah, mau sidang nemuin dosen susah, udah mau jodoh, mertua, calon mertua susah, ya enggak? Udah mertua mengizinkan, duitnya susah. Aduh, nisa rusak. Kenapa saudara seperti yang menjiwai, ha? Nyebut ini, nyebut ini, kayak komplikasi begini. Itu penggugur dosa. Hatta syaukati yushakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Tuh, jadi kita lagi yang gak enak-enak tetap gembira aja, sebab dosa kita tuh ancaman buat kita. Ini tenang gini punya dosa tidak? Kayaknya kalem, jernih gitu. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Nah itu. Kita setiap ketemu orang nyaris jadi dosa. Diam aja jadi dosa. Lihat teman, hati itu berapa kintal begitu. Oh, dia udah meninggalkan dunia hitam, berarti maksudnya beruban ya. Lihat teman perutnya gendut, tomel, colok gitu ya. Sikpek, sikman begitu. Celetak, celetuk, diam juga. Lagi dia duduk begini, lihat yang di depannya, kau singletnya bolong. Beliin enggak, abang enggak, padahal itu variasi. Ngomel hati itu, sekali ngobrol nyakitin, bohong, ditambah-tambah, nyindir, menghina, gibah, ngobrol itu kalau enggak hati-hati gudang dosa. Turun ke sana pura-pura nyebrang padahal hunting, cari ahwat. Buka HP, sini nih gudang dosa. Orang nggak pakai nutup aurat, dilihat tetap ada argonya itu. Kalau tiap maksiat itu satu tinta, pret ke hati itu, mata ini zina terus ini di sini bisa zina terus. Itu jalan argo tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun maksiat dilihat Allah dan ada balasannya. Makanya ahlul yakin itu salah satunya adalah yakin setiap maksiat ini ada balasannya. Tuh. Udah gak kebayang dosa kita kayak apa. Coba sholat isya tadi lebih memerlukan pahala atau lebih memerlukan ampunan Allah? Jawab sholat yang barusan. Ampunan atau pahala? Sok sekarang saudara ya ngelamar ke seorang calon mertua. Apakah saudara lebih memerlukan diterima atau tidak diusir? Kalau ngomongnya begini, pas didapat calon mertua nih, berumui-umui, kadebak-kadebak tomeot. Sambil kepala lagi. Ini di depan pertemuan yang sudah diatur dengan calon mertua, ngomong ngelantur. Lebih memerlukan diterima jadi menantu atau tidak dicabok hadirin sekalian. Begitu, maaf, iya kan? Kita kan sholat begitu di hadapan Allah yang spesial, pikiran ngelantur. Aduh. Sujud itu saat terdekat dengan Allah, ngaco itu pikiran kita. Kan yang paling asik mah jepret, langsung hilang ingatannya nggak? Pas bangun teh. Allah Maha Sabar.
Allah tahu sholat kita ngaco. Hampir setiap sholat begitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita aja minta maafin. Enggak, Bu. Kita istighfar kita aja harus diistighfarin itu. Ini serius. Iya kan? Istighfar kita basa-basi sekali. Astagfirullah. Bahkan ada yang memodifikasi emosi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya itu? Masa minta ampun melotot begitu, hadirin? Minta ampun teh menangis. Astagfirullah, Gusti astagfirullah. Nggak ingat itu minta ampun. Ada yang astagfirullah itu teh jengkel. Harusnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mah istighfarnya juga harus diistighfarin. Aduh. Sekarang mana coba amalan kita yang mulus? Ada enggak? Coba jujur. Ada sholat yang selamat lah gitu. Dari sekian kali sholat sepanjang hidup. Ada zikir yang selamat, baca Quran yang selamat, tahajud yang selamat. Kita bangun tahajud aja udah sibuk buka HP. Bangun friend, bangun bro. Sibuk pengumuman, udah gitu tidur aja dia. Dan yang dibangunin gak kalah riaknya, yeay saya dari tadi udah bangun gitu. Siapa yang nanya? Dan gak ada yang baca lagi tulisan itu. Astagfirullah. Ya Allah. Sayang kita tidak jujur melihat diri sendiri ya. Harusnya terus astagfirullah, ya ampun ya Allah. Aslinya ya setiap ketemu orang tuh jadi dosa tuh. Tapi tidak mungkin kita tidak ketemu karena ada kewajiban ketemu. Makanya kalau tidak penting-penting amat ya udah. Tidak harus ketemu kecuali sesuatu yang yakin jadi amal soleh. Kalau enggak, postingan tuh kalau tidak hati-hati bisa jadi dosa juga tuh. Apa saudara pikir ngobrol tuh gampang? Enggak gampang. Ngobrol yang tidak jadi dosa. Tapi kita enggak kuat pengen bicara. Padahal tiap bicara tuh ada ujub, ada ria, ada dusta, ada dilebih-lebihkan, ada fitnah, ada gibah. Gak aman ngobrol kalau mau hati-hati. Tapi ada kalanya kita harus bicara, makanya hati-hati. Dan selalu diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau udah kumpul sadar bahwa banyak salah, akhiri pertemuan dengan ucapan itu kafarah.